wabarakatuh. Semoga kita semua diberi kesehatan. Pada kesempatan ini, saya akan menyampaikan video pembelajaran perihal human capital. Human capital pertama dikemukakan oleh seorang ekonom bernama Theodorus Schultz yang berpendapat bahwa peningkatan kesejahteraan pada perusahaan tidak tergantung pada tanah, peralatan, energi, sumber daya, melainkan pada kompetensi pengetahuan dari pegawainya. Kemudian ia mendeskripsikan posisi human capital sebagai kemampuan sumber daya manusia yang diperoleh melalui investasi pada sumber daya manusia, yang mendeskripsikan bahwa human capital terdiri dari 4 hal, yaitu 1. Kemampuan, 2. Perilaku, 3. Usaha, 4. Waktu, dan semuanya ini dimiliki dan dikendalikan sepenuhnya oleh pegawai. Untuk mendeskripsikan human capital sebagai kombinasi dari keempat faktor tersebut sebagai berikut. Yang pertama, karakteristik atau sifat yang dibawa pada pekerjaan, misal intelijensi, energi, sikap positif, keandalan, dan komitmen. Yang kedua, kemampuan seseorang untuk belajar, yaitu kecerdasan, imajinasi, kreativitas, atau bakat. Yang ketiga, motivasi untuk berbagi informasi dan pengetahuan, yaitu semangat tim dan orientasi tujuan. Peran human capital dalam perusahaan adalah sebagai kunci keunggulan organisasi. Kunci keunggulan organisasi terdiri dari 3 kelompok utama dari aset perusahaan, yaitu 1. Aset finansial, misalnya uang tunai dan surat berharga. Aset disebut juga dengan financial capital. Yang kedua, aset fisik, terdiri dari peralatan, gedung, dan tanah. Yang ketiga, aset tak berwujud, meliputi modal organisasi, aliansi bisnis, pelanggan, merek, reputasi, dan modal intelektual. Hubungan kompetensi karyawan dengan human capital adalah dalam meningkatkan kompetensi karyawan. Tantangan utama yang harus diperhatikan yaitu kompetensi harus sesuai dengan strategi bisnis, dan kompetensi perlu diciptakan melalui lebih dari satu mekanisme. 5 cara untuk meningkatkan kompetensi karyawan yaitu 5B. Yang pertama, buy, membeli, yaitu mengganti sumber daya manusia yang lama dengan yang baru dan memiliki kualitas yang lebih baik. Yang kedua, build atau membangun. Investasi dilakukan terhadap sumber daya manusia untuk meningkatkan kualitasnya menjadi lebih baik. Yang ketiga, borrow atau meminjam, yaitu penggunaan konsultan atau partner efektif memungkinkan berbagi pengetahuan dan desain kerja baru. Yang keempat, bounce, melambung. Perusahaan harus mengeluarkan karyawan yang bekerja di bawah standar. Yang kelima, bind, mengikat, yaitu mengikat karyawan jangan keluar, merupakan tindakan kritis pada semua tingkatan. Transformasi peran divisi sumber daya manusia. Model konseptual yang dikemukakan oleh Ulrich menggambarkan bahwa transformasi divisi peran SDM yang didasarkan pada 2 dimensi utama, yaitu dimensi operasional dan dimensi strategik. Dari 2 dimensi ini muncul 4 peran sumber daya manusia, yakni strategic partner, administrative expert, employee champion, dan change agent. Strategic partner yaitu Departemen Sumber Daya Manusia harus mampu menjadi partner bagi manajer lini dan manajemen lainnya dalam mengeksekusi strategi dan membantu merealisasikan perencanaan. Administrative expert membantu tercapainya efisiensi administratif dan memastikan bahwa kos dapat dikurangi dan kualitas tetap terjaga dengan kontinu. Employee champion
Departemen Sumber Daya Manusia harus dapat menunjukkan komitmennya terhadap manajemen dan pada waktu yang sama berusaha meningkatkan kontribusi karyawan lebih besar. Change agen yaitu Departemen Sumber Daya Manusia harus dapat menjadi agen perubahan yang kontinu, membantu proses dan kultur secara bersama, meningkatkan kapasitas organisasi untuk lebih baik. Tingkat kompetensi dalam sistem pengukuran human capital sebagai berikut. Yang pertama adalah activity level, yaitu pengukuran aktivitas rutin sumber daya manusia seperti rekrutmen, pemberhentian, promosi, dan lain-lain untuk syarat laporan internal. Yang kedua, fungsional level, yaitu kolaborasi dengan unit fungsional organisasi, misal divisi dalam mengukur aktivitas, mengumpulkan dan menerjemahkan data dan mengambil tindakan koleksi. Yang ketiga, strategic level, yaitu tingkatan analisis tertinggi sehingga dapat memberikan gambaran perusahaan secara penuh, memberikan pemahaman hubungan antar sumber daya manusia, strategi, dan kinerja. Dari ketiga tingkat kompetensi di atas, diketahui bagaimana melakukan pengukuran nilai human capital pada ketiga tingkat tersebut, dimulai dari tingkat corporate dalam unit bisnis fungsional, tingkat rendah yaitu aktivitas dari divisi SDM, untuk mengintegrasikan sistem pengukuran tersebut menjadi sistem yang kohesif dalam suatu jalur terdiri dari 3 tingkat dan pada masing-masing tingkat terdapat aktivitas yang dapat diukur beserta hasilnya. Perubahan paradigma karyawan pada perusahaan. Selama ini pandangan perusahaan yang hanya pada cost saja dalam pengelolaan human capital harus ditingkatkan. Artinya, investasi dalam sumber daya manusia dipandang bukan sebagai biaya saat ini, melainkan investasi aset masa depan. Langkah-langkah perusahaan dalam mengubah pola pikir. Yang pertama, seberapa besar pengeluaran investasi yang telah dikeluarkan perusahaan untuk sumber daya manusia. Yang kedua, bagaimana tingkat return of investment atau ROI atas investasi tersebut. Yang ketiga, dapatkah dari beberapa investasi tersebut dialokasikan kembali untuk mendapat ROI yang lebih baik. Selain itu, tantangan juga datang dari investor. Jika mereka membutuhkan informasi untuk membuat keputusan tentang SDM, sehingga mereka memiliki gambaran perusahaan komprehensif dan dapat memprediksi kemampuan perusahaan dalam menciptakan nilai masa depan. Mengidentifikasi human capital. 2 hal yang mendukung kontribusi investasi human capital ke dalam perusahaan. Pertama, karyawan dengan human capital tinggi lebih mungkin memberi layanan konsisten dan kualitas tinggi, sehingga perusahaan tempat mereka bekerja dapat mempertahankan pelanggan atau menarik pelanggan baru. Yang kedua, pelanggan potensial dapat menggunakan kualitas human capital dari karyawan perusahaan sebagai alat penyaring untuk memilih layanan yang mereka sediakan. Untuk keberhasilan perusahaan, proses atau bisnis apapun tergantung pada 3 keterampilan, yaitu yang pertama, commodity skill, yaitu kemampuan tidak spesifik untuk bisnis tertentu, dapat langsung diperoleh dan lebih kurang sama nilainya bagi setiap bisnis. Misal, kemampuan mengetik, kemampuan komputer. Leverage skill, yaitu pengetahuan yang meskipun tidak spesifik untuk perusahaan industri tetap relatif lebih berharga bagi perusahaan tertentu daripada perusahaan lain. Misal, programmer di bank berbeda nilainya dengan programmer di perusahaan komputer. Yang ketiga, proprietary skill, yaitu pengetahuan spesifik bagi perusahaan, misal hak paten dan merek. Demikian yang dapat kami sampaikan. Semoga pembelajaran ini bermanfaat bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.